Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah komunikasi dan konseling remaja. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview tentang kesehatan reproduksi remaja. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Anda semua sudah mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Di sini kita hanya mereview, mengulas balik apa itu kesehatan reproduksi pada remaja. Yang pertama, pengertian dari kesehatan reproduksi. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan produksi, berarti membuat atau menghasilkan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang disebut dengan organ atau alat reproduksi adalah alat tumbuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia. Sedangkan kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, komponen, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak hanya bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental, sosial, dan budaya. Itu merupakan pengertian dari kesehatan reproduksi, dan sehat itu sendiri. Selanjutnya, apa saja sih masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada remaja? Perkembangan pada remaja merupakan proses untuk mencapai kematangan dalam berbagai aspek, sampai tercapainya tingkat kedewasaan. Proses ini adalah sebuah proses yang memperlihatkan hubungan erat antara perkembangan aspek fisik dan psikis pada remaja. Dari sudut pandang kesehatan, tindakan yang menyimpang yang akan mengkhawatirkan dapat menyebabkan masalah pada remaja sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang terjadi pada kesehatan reproduksi remaja yaitu kehamilan yang tidak dikehendaki atau unwanted pregnancy. Membawa remaja pada dua pilihan yaitu melanjutkan kehamilan kemudian melahirkan dan dalam usia remaja atau menggugurkan kandungan yang merupakan pilihan yang harus remaja itu jalani. Hal yang sulit bagi remaja. Ini sering terjadi sekali pada remaja, khususnya pada anak SMA, anak SMP, ini sering sekali terjadi. Banyak remaja putri yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, terus melanjutkan kehamilannya. Selanjutnya, masalah kesehatan reproduksi, aborsi. Setelah kehamilan, akhirnya remaja bingung mau dilanjutkan atau akhirnya mengambil keputusan yang salah, ya aborsi pengguguran kehamilan. Berbeda dengan keguguran, aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi penghentian kehamilan yang disengaja atau abortus provokatus. Abortus provokatus yaitu kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara hingga terjadi pengguguran. Ini hal yang banyak dilakukan remaja bila dia terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, akhirnya remaja mengambil keputusan untuk aborsi. Selanjutnya, apa saja lagi masalah remaja, yaitu penyakit menular seksual atau sering disebut dengan PMS. Ini merupakan suatu penyakit yang mengganggu kesehatan reproduksi yang muncul akibat dari perilaku seksual yang tidak aman. Penyakit menular seksual ini merupakan penyakit anak muda atau remaja karena remaja atau anak muda adalah kelompok yang terbanyak yang menderita PMS ini. Kenapa dibandingkan dengan umur-umur yang lain? Kenapa? Karena remaja ini melakukan hubungan seks yang tidak aman, ada kebiasaan berganti-ganti pasangan, dan melakukan anal seks menyebabkan remaja semakin rentan untuk tertular penyakit menular seksual. Penyakit apa saja yang sering yang didapat pada remaja, misalnya sifilis, gonore, herpes, klamidia. Cara melakukan hubungan kelamin pada remaja tidak hanya sebatas pada genital-genital saja, bisa juga orogenital yang menyebabkan penyakit kelamin tidak saja terbatas pada area genital, tetapi juga pada area ekstragenital. Ini yang terjadi masalah pada remaja. Selanjutnya, yang lebih parah lagi yaitu AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ini adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala penyakit dengan karakteristik defisiensi kekebalan tubuh yang berat yang merupakan manifestasi stadium akhir dari infeksi virus atau HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ini merupakan penyakit AIDS. Ini bila masalah remaja tadi PMS tidak teratasi, akhirnya narkoba, akhirnya sampai yang tidak diinginkan yaitu HIV/AIDS.
Faktor yang beresiko menyebabkan HIV pada remaja adalah perubahan fisiologis, aktivitas sosial, infeksi, menular, seksual, perilaku, penggunaan obat-obat terlarang di sini ya, anak jalanan, remaja yang lari dari rumah, ada masalah. Ini sering terjadi pada remaja. Perubahan fisiologis yang dapat menjadi risiko menyebabkan infeksi dan perjalanan alamiah HIV meliputi perbedaan perkembangan sistem imun yang berhubungan dengan jumlah limfosit dan makrofag pada stadium pubertas yang berbeda dan perubahan pada sistem reproduksi. Ini merupakan masalah-masalah yang terjadi pada remaja. Nah, di sini kenapa kita membahas tentang HIV/AIDS tadi remaja? Di sini kita ulas balik ini yang sering terjadi. Nanti kalau Anda sudah mengerti tentang masalah-masalahnya, inilah poin penting dari pembelajaran komunikasi dan konseling. Kita selaku bidan akan menyampaikan konseling pada remaja tentang masalah-masalah yang timbul pada remaja supaya tidak terjerumus pada masalah kesehatan reproduksi yang telah kita sampaikan tadi. Ini mungkin Anda sudah dapat di semester-semester selanjutnya yang lebih lengkapnya. Saya hanya di sini mengingatkan kembali, mereview bahwa apa sih masalah-masalah yang sering terjadi pada remaja. Untuk itu kita sebagai acuan kita nanti pada topik selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Ini hanya pengenalan saja, mengingatkan kembali pada kita apa masalah-masalah dari reproduksi remaja. Mungkin itu saja yang kilas balik yang dapat saya sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas langsung apa itu masalah-masalah. Kita akan kupas satu persatu mulai dari aborsi sampai ke HIV/AIDS. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.